Perkenalkan, kami kelompok 1 dan saya sendiri Kadek Ramadita. Saya Cintami, saya Sakia Saputri, saya Rizky Triaulia Ramadhani, Dan di sini kami akan melakukan cara setting mikrotik dasar. Silahkan disimak videonya. Pertama-tama kita klik Control Panel. Setelah itu kita masuk ke Network dan Internet, lalu klik Network and Sharing Center, lalu pilih Ethernet, kemudian pilih Properties, lalu pilih yang kelima. Setelah itu kita klik yang kedua. Kita usahakan jangan ada IP-nya. Setelah itu kita klik OK, close. Kemudian kita masuk ke aplikasi Winbox, lalu pilih password, kita hapus. Setelah kita hapus, kita pilih Manage, kemudian Keyboards, lalu kita klik yang ke terakhir. Kemudian kita konekkan. Setelah itu kita pilih sistem, kemudian kita klik identity, nah di sini kita ganti dengan nama kelompok kita masing-masing, yaitu kelompok 1. Setelah sudah, kita masuk lagi ke sistem, kemudian kita pilih password. Nah, di sini yang pertama jangan diisi ya, kita kosongkan saja. Kemudian yang kedua kita isi dengan admin 123. Di bawahnya juga kita isi dengan admin 123. Kemudian kita klik password. Setelah sudah, kita klik interface, kemudian kita klik internet 1, lalu kita tambah dengan internet. Diapli terus OK. Setelah sudah, kita klik yang kedua, internet 2. Setelah sudah, kita tulis LAN, kemudian kita apply terus OK. Setelah sudah, kita klik bagian bawah. Jika tulisan yang paling bawah belum kentara atau belum bisa diklik, kita klik tanda checklist yang di atas. Setelah itu klik. Setelah itu kita masuk ke general, kemudian name-nya kita ganti dengan hotspot. Setelah sudah, kita apply terus OK.
Setelah sudah, di situ akan muncul dengan tulisan hotspot. Pertama kita mau setting Ether satunya karena kita mau aliri internet ya dari internetnya. Pertama kita tambahkan IP-nya dulu ke addressing. Di IP ke addressing kita tambahkan IP-nya. Contoh IP-nya kita tambahkan, saya tambahkan 10.10.124 Nah ini dia. Lanjut pilih portnya, kita pilih ke Ether 1 internet. Jadi ini untuk WiFi TKJ. Kalau kalian memang tidak pakai WiFi kalian sendiri atau provider lain, memang bisa tidak di sini. Jadi untuk ini untuk TKJ aja, untuk WiFi dari kami. Apply, oke. Ini sudah ada IP-nya. Jadi Ether 1 internet itu sudah ada IP-nya. Lanjut ke kita tambahkan yang namanya DNS. Ini DNS adalah alamat Google. Kita tambahkan alamat Google 8.8.8.8. Ini kalian tidak apa-apa tiru karena ini memang alamat dari Google 8.8.4.4. Jangan lupa tambah ke bawah ini. Lanjut kita namanya nih allow remote request. Ini untuk kita centang karena supaya bisa dapat alamatnya. Oke, kita apply, kita oke. Sudah, jadi DNS-nya sudah terisi. Ini sudah bisa ke ping ke Google. Selanjutnya kita setting firewall. Di firewall kita akan pertama diarahkan ke fitur rules. Langsung kita pilih NAT. Kita tambahkan IP-nya. Ini actionnya kita ubah ke masquerade. Seperti ini. Kita apply. Nah sudah. Kita advance-nya kita ke general out interface-nya kalian ubah menjadi yang ada mengaliri listriknya internetnya. Contoh Ether 1 yang kita mau alirkan listrik. Kita apply. Nah, ini sudah apply, kita oke. Sudah. Jadi sudah ada aliran internetnya dari ke IP1. Astaga. Lanjut ke kita setting namanya routes. Sebenarnya ini routes kalau dari wifi kalian tidak apa-apa kalau tidak disetting karena untuk khusus TKJ. Jadi kami akan settingnya supaya kita connect. Pergi ke routes, kita add dulu, baru kita ke gateway. Gateway-nya kita isi 10.10.10.1. Ini dia. Terus kita apply, kita oke. Jadi sudah ada namanya gateway-nya. Kita ke close, kita ke IP lagi. Sekarang kita connect-kan ke internetnya. Ke klien. Nah, di klien ini kita add. Nah, ini kenapa harus ke Ether 1? Kan Ether 1 kami mau rencana alirkan internet. Jadi kami pilih Ether 1. Jadi teman-teman yang kalau mau kirimkan internet atau port yang dikhususkan mengalirkan internet, di situ kalian pilih. Di sini kami pakai Ether 1, kita apply, kita oke. Jadi sudah ada namanya internetnya dari ke Ether 1 ini sudah memiliki internet. Kalian ke IP sekarang, maksudnya ke new terminal. Di sini new terminal sini kan disuruh minta login kan. Tadi pertama-tama sudah diisi password, jadi harus isikan password yang di awal tadi. Contoh ini admin, minta loginnya admin, terus enter. Passwordnya tadi admin 123, enter. Oke, sudah. Di sini kalau kalian mau tulis ping ke Google, ke Facebook itu bisa, tapi dengan catatan huruf ping ini tidak boleh huruf besar, jadi huruf kecil. Ping, contoh kami mau ping ke Google 8.8.8.8. Jadi kalau sudah statusnya kayak begini, ini sudah connect dengan internet. Oke, langkah selanjutnya itu kita atur yang namanya Ether 2-nya supaya nanti bisa Ether 2 itu mengalirkan internet ke komputer kita. Oke. Nah, pertama pastikan interface-nya ini menyala. Terus kita klik IP. Di sini tuh kita mau nambahkan IP-nya, kita ke address, kita tambahkan. Di sini tuh saya kasih 20.20.20.1/24. Nah, 24 ini prefix-nya.
Nah, IP-nya ini sebenarnya bebas, tapi di sini saya gunakan 20. Terus di sini tuh saya pilih ethernya yaitu hotspot. Terus apply, oke. Jadi dia sudah punya IP. Lanjut, kita ke IP lagi, terus kita buka DHCP server. Terus kita tambahkan DHCP setup. Ethernetnya itu kita pilih hotspot untuk mengalirkan jaringan, terus kita next. Nah, di sini tuh cuma pembatas, kalau mau atau tidak sembarang, tapi saya next saja. Terus oke. Nah, ini sudah ada internetnya. Sekarang ke IP, terus buka hotspot. Kita pergi ke server, ke hotspot setup. Kita pilih hotspot, terus kita next saja, next. Nah, di sini tuh DNS name-nya itu saya kasih nama kelompok saya yaitu kelompok 1.net. Ini untuk supaya minta loginnya dicari nanti. Terus next. Nah, usernya ini saya kasih tetap kelompok 1. Yang di bawahnya juga sama, kelompok 1, terus next. Terus oke. Jadi sudah ada hotspotnya. Selain itu, hotspot juga menyebarkan jaringan dan juga bisa membatasi. Jadi yang connect nanti itu harus minta login dulu. Nggak langsung connect begitu loh. Nah, setelah setting hotspot, sekarang saya setting wirelessnya. Kita pergi ke bagian wireless, kita klik 2 kali hotspotnya, terus kita ke wireless. Nah, di sini tuh modenya kita kasih ubah namanya ke IP Breaks supaya bisa menyebarkan jaringan. Terus SSD atau namanya saya ubah jadi nama kelompok saya yaitu kelompok 1. Setelah itu sudah kita apply, terus kita oke. Di sini tuh sudah punya WiFi. Nah, setelah itu kita ke WiFi, terus WiFi-nya itu kita konekkan ke kelompok 1 yang telah saya bikin tadi. Kita tunggu. Nah, sudah masuk ke MSN Google. Nah, kenapa bisa langsung login ke sini? Karena dia itu sudah punya internet. Terus kita masukkan tadi username-nya yaitu kelompok 1. Passwordnya juga itu sama, kelompok 1. Terus kita konekkan. Nah, sudah berhasil. Lanjut. Di sini pertama kita ke IP, klik address. Nah, di sini kita tambahkan networknya. Kita masukkan IP-nya. Pakai kelas C192.168.10.1. IP-nya terserah Anda mau atur bagaimana karena IP-nya bebas. Ingat prefix-nya. Terus interface-nya atur ke tempat yang mau dikasih IP. Pilih Ether 2 lalu apply. Nah, langsung terisi sendiri. Klik close. Lanjut langkah kedua, IP ke DHCP server. Tambahkan DHCP setup. Pilih Ether 2 LAN, lalu klik next. IP-nya segini, oke. Terus gateway-nya segini, oke. Next. Dan di sini ini bisa ditambahkan 200. Lalu next. DNS-nya sudah benar, lanjut next. Lifetime-nya juga sudah benar, next. Nah, oke, sudah. Selanjutnya langkah ketiga, cara ngerebot ini supaya routernya bisa digunakan. Kita pergi ke sistem, lalu klik yang namanya reboot. Nah, di sini cara ngereboot router. Klik yes. Nah, di sini kita menunggu sampai ngereboot sendiri. Di bawah pojok kanan ini adalah logonya yang terbukti sudah connect internet. Di sini hilang lagi karena ngereboot sendiri. Kita tunggu sampai routernya kembali sendiri. Nah, sudah kembali. Tunggu minta login lagi.
Nah, sudah connect di sini, sudah ada IP-nya, sudah seperti modenya. Sekarang cari yang namanya command prompt. Kita ketik, cari command prompt. Nah, sekarang kita coba ping IP Google ke komputer ini. Apakah bisa connect atau tidak? Ketik ping 8.8.8.8. Lalu enter. Jika sudah seperti ini, maka sudah connect. Kita cek, kita masuk ke Google. Kita buktikan apakah internetnya sudah ada. Sekarang kita coba untuk buka Google Chrome, apakah bisa? Di sini kita coba buka YouTube. Nah, di sini internetnya sudah ada. Nah, lanjut kita loginkan lagi. Kelompok 1 tadi kita pencet lagi 1 kali. Terus masukkan passwordnya yang sudah kita masukkan di awal. Admin 123. Nah, sudah connect, sudah kembali ke dashboard. Kita close. Jadi Aether 2 sudah memiliki internet yang dialiri dari Aether 1. Cara menambahkan user dan batasan user. Kita klik bagian IP, lalu klik bagian hotspot. Ya, di sini server profil. Jadi di sini untuk mengatur, bisa juga menambahkan servernya, server kedua kalau ingin. Sekarang ke bagian user. Berikut cara menambahkan user, klik tanda tambah, pilih hotspot 1. Di sini contoh saya akan memberi nama CC, passwordnya juga CC. Lalu apply, lalu klik OK. Ya, jika sudah, beginilah tampilannya, akan ada user CC yang kita buat tadi. Sekarang tambahkan batas yang bisa pakai. Masuk ke user profil, klik tambah. Di sini namanya misalnya khusus 30. Lalu addressnya kita pilih DHCP0. Lalu di bagian ini kita pilih 30. Ya, kalian juga bisa pilih limit waktunya. Kalian bisa atur saja seperti ini jamnya. Lalu klik apply, lalu OK. Lalu kita masuk user, klik tanda tambah. Lalu di bagian server klik hotspot 1. Namanya di sini kita kasih masuk KK. Passwordnya juga KK. Bagian profilnya kita pilih yang tadi khusus 30 orang. Ya, user KK nanti ini bisa connect ke 30 orang atau user yang sama. Lalu klik apply, lalu klik OK. Oke, jika ingin lihat yang connect ke wifi-nya, kita klik saja aktif. Ya, di sini ada inilah yang connect, yaitu PC kita yang tadi. Lalu klik close. Sekarang kita lanjut ke cara merestart atau cara mereset. Pertama masuk ke bagian sistem, lalu masuk ke reset configuration, lalu klik centang pada bagian bawah itu 2 seperti yang di video, lalu klik reset configuration, lalu klik yes, lalu selesai. Ya, kalian tinggal keluar. Jadi yang kalian setting tadi akan terreset semua atau terhapus. Nah, sekian video dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.